السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات الحاضرين والمشاهدين الكرام، وفقني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Kabair lil Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada bab Al-Kabiratul Khamisah, yaitu dosa besar yang kelima insyaallah saat ini. Beliau mengatakan adalah man'uz zakah, yaitu menahan harta untuk tidak membayar zakat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasannya zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana di dalam hadis Jibril, ketika Jibril menjelma sebagai sosok seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni 'anil Islam, salah satunya beliau mengatakan, atau lebih tepatnya dari awal, an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Beliau menyebutkan 5 rukun Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala di dalam awal surat Al-Baqarah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, kemudian dia mendirikan salat, dan wa mimma razaqnahum, atas rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka keluarkan haknya. Ini yang dimaksud adalah membayar zakat. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya zakat adalah salah satu bagian besar dari agama Islam. Dan zakat merupakan amalan terbesar yang berkaitan dengan harta. Amalan terbesar yang berkaitan dengan harta. Salat amalan terbesar berkaitan dengan fisik. Maka kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat mengingkari orang-orang yang meremehkan di dalam membayar zakat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, zakat adalah dikatakan oleh para ulama fikih haqqun wajibun, adalah sebuah hak harta yang wajib ditunaikan fi amwalin makhsusah, pada harta-harta yang khusus. Jadi tidak semua harta dizakati, ada harta-harta yang diatur di dalam syariat, itulah yang dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, kemudian binatang ternak yang saimah, yang digembalakan, tidak yang dicarikan makannya, ya, kemudian ada urudut tijarah, ada atau zakat barang dagangan, ya, ada zakat hasil bumi, hasil tambang atau barang temuan. Intinya zakat di dalam Islam fi amwalin makhsusah, harta-hartanya ditentukan secara syariat Islam, tidak kita tentukan secara pribadi, ya. Wa fi syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang diatur juga oleh syariat, ya. Kekayaan yang atau harta dari orang kaya yang dikeluarkan zakatnya adalah dalam aturan syariat, baik nisabnya
Nisab adalah batas harta yang wajib zakat. Kemudian haulnya, ada zakat yang butuh haul, ada zakat yang tidak butuh haul. Seperti pertanian tidak butuh haul, yaitu setiap panen. Ya. Kemudian fi asnafin makhsusah, pada golongan-golongan tertentu yang ditentukan oleh syariat. Jika zakat mal itu ada 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Jika zakat fitrah adalah untuk fakir dan miskin. Intinya zakat adalah haqqun wajibun fi amwalin makhsusah wa fi syurutin makhsusah wa fi asnafin makhsusah. Hak wajib harta yang harus dikeluarkan ya, pada harta tertentu yang ditentukan oleh syariat. Syaratnya juga ditentukan oleh syariat, tujuannya atau yang berhak menerima juga ketentuan dari syariat. Ya, sebagian kaum muslimin terjerumus di dalam dosa besar yang kelima ini, yaitu man'uz zakah, atau menahan hartanya tidak dikeluarkan zakat. Dia kira dia belum pas untuk mengeluarkan zakat. Sebagian kaum muslimin mengira bahwasannya yang mengeluarkan zakat adalah orang yang kaya besar. Ya, mungkin rumahnya lebih dari 10, jabatannya yang sangat tinggi sehingga kekayaannya banyak, pasukannya besar, atau yang mengeluarkan zakat adalah raja-raja atau para pengusaha besar. Tidak. Tetapi contohnya adalah zakat emas. Syariat mengatakan yaitu sampai 85 gram emas. Ya, tidak menunggu emas sampai punya sekian ribu gram barangkali. Tidak. Maka dikembalikan aturannya kepada syariat Islam. Maka sebelum masuk di dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab ini, saya sebutkan bahwasannya kondisi manusia di dalam memahami zakat atau orang yang menahan tidak membayar zakat ini ada 2 ketentuan. Yang pertama adalah orang yang mengingkari di dalam hatinya akan wajibnya zakat. Orang yang mengingkari di dalam hatinya meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib. Kemudian yang kedua adalah orang yang meyakini kewajiban zakat akan tetapi dia tidak mengeluarkannya. Maka yang di sini berbeda hukumnya disebutkan oleh para ulama. Adapun yang pertama, orang yang meyakini tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, maka yang demikian ada 2 golongan lagi. Yang pertama karena kejahilannya dan memang dirinya berada di tempat yang jahil. Dirinya berada di tempat yang jahil, artinya bukan pura-pura bodoh. Bukan pura-pura bodoh. Contohnya seperti orang yang baru masuk Islam, ya, belum mengerti tentang syariat zakat, maka tidak bisa dihukumi sebagai kafir ketika dia tidak membayar zakat. Atau orang yang tinggal di daerah yang jauh dari ilmu, tidak sampai ilmu kepada mereka, atau tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya mengakui bahwasanya tidak wajib membayar zakat, kemudian dia terpengaruh oleh mayoritas orang, maka yang demikian tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Akan tetapi wajib orang seperti ini adalah belajar dan diajarkan kepada mereka bahwasanya zakat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Adapun jika sudah diajarkan kepada dirinya, sudah jelas ilmu kepada dirinya, kemudian dia tetap tidak membayar zakat, ya, sudah diajarkan ilmu kepada dirinya dan dia tetap tidak membayar zakat dan mengingkari kewajiban dari zakat tersebut, maka masuk golongan yang kedua pada poin pertama ini. Golongan kedua pada poin pertama ini, yaitu orang yang meyakini
tidak wajibnya zakat, dia tidak jahil, tetapi sudah sampai ilmu kepada dirinya, maka hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Ya, maka hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, amma man mana'aha jahidan laha, adapun orang yang menahan zakat, tidak mengeluarkannya, dan dia meyakini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya, fahiya riddatun bil ijma', maka orang ini murtad, keluar dari agama Islam secara kesepakatan para ulama. Adapun golongan yang kedua, poin yang kedua adalah orang yang tidak mau membayar zakat tapi tidak ada di dalam keyakinannya mengingkari kewajibannya. Dia faham ini adalah rukun Islam, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia apa? Bakhil. Dia pelit, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka yang demikian dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar sekali, dan para ulama sepakat bahwasanya dosa besar tidak membayar zakat dengan sengaja dan meremehkan lebih parah dari zina, lebih parah dari pembunuhan, lebih parah dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka ini adalah dosa besar yang sangat besar sekali. Maka di sini disebutkan pertama kali beberapa dalil yang menguatkan hal ini. Pertama disebutkan oleh al-muallif al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin, dan wail, kecelakaan, syiddatul azab. Makna dari wail seperti yang sudah saya sampaikan pada bab salat, wa wailul lil musyrikin. Di surat Al-Ma'un, fa wailul lil musallin. Maka kecelakaan atau azab yang pedih, ada yang menerjemahkan wailun adalah qa'run fi nari jahannam, yaitu jurang di neraka jahannam. Lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik. Ayat berikutnya mengatakan siapa orang-orang yang musyrik tadi? Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia sudah musyrik dan dia tidak mau membayar zakat. Ya, wa hum bil akhirah hum kafirun, dan mereka terhadap negeri akhirat kufur, tidak mempercayai. Kufur dan tidak mempercayai. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidak membayar zakat atau bakhil ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrik. Kebiasaannya orang-orang musyrik. Apa kebiasaannya? Hum bil akhirati hum kafirun. Mereka tidak percaya terhadap negeri akhirat. Wa hum la yu'tuna zakah, dan mereka tidak mau membayar zakat. Ya, artinya dia bakhil terhadap hartanya. Sedangkan sifat orang beriman tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan atau tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka tentang azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada saat berada di neraka jahannam, yuhma 'alaiha, dia diadab di neraka jahannam, dibakar di neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jidatnya, bagian ulama mengatakan adalah wajahnya, ya, wa junubuhum, dan perutnya, dan wa dhuhuruhum, dan punggungnya. Disebutkan tiga ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, menukilkan dari penafsiran para ulama bahwasannya disebutkan disetrika wajahnya karena orang yang tidak membayar zakat, wajahnya ketika di dunia meremehkan fuqara wal masakin.
wajahnya tidak nyaman untuk menghadapi orang fakir dan miskin karena kebakhilannya, dan dia melemparkan muka yang masam kepada mereka. Ya, wa junubuhum, dan perut mereka. Artinya perut mereka tidak memperhatikan bagaimana penderitaan kaum fakir wal miskin. Ya, wa dhuhuruhum, dan punggung mereka, artinya punggung mereka adalah dulu di dunia mereka membelakangi fuqara wal masakin, tidak mempedulikan nasib mereka. Maka 3 anggota badan tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam sebagai bentuk amalannya dulu di dunia. Kemudian berikutnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamah biqa'in qarqar tantihuhu biquruniha wa tata'uhu biakhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang memiliki unta atau sapi atau kambing yang sudah mencapai nisab, la yuaddi minha zakataha, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, illa butihalaha yaumal qiyamah, melainkan nanti dia akan diinjak-injak oleh hewannya tersebut. Biqa'in qarqar, pada tempat yang sangat datar, kemudian dia ditelungkupkan di sana dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hewan ternaknya dulu untuk menginjak-injak dia. Tantihuhu biquruniha, kambing-kambingnya menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Wa tata'uhu bi akhfafiha, dan menginjak-injak dengan kaki-kakinya dan kuku-kukunya. Kullama nafidat alaihi ukhraha, ketika sudah sampai hewan terakhir yang menginjak dia, adat alaihi ulaha, kembali lagi hewan yang pertama. Selesai suruh kembali lagi. Hatta yaqdiya bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah wal iyad billah. Sampai kapan peristiwa tersebut terjadi? Sampai selesai Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia seluruhnya, yang hitungannya 1 hari bagaikan 50.000 tahun. Berapa hari? Allah Subhanahu wa taala akhirnya selesai menghisap manusia. Ya. Dan azab ini sebelum orang ini mengalami azab di neraka Jahannam. Jadi ini pada yaumul hisab, fi arasat al-qiyamah, di padang mahsyar sudah disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana setelahnya? Tsumma yura sabiluhu, tsumma yura sabiluhu, kata Nabi, kemudian dilihat jalannya. Dilihat jalannya maksudnya apa? Maksudnya adalah kemudian dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia ataukah tidak. Beliau mengatakan imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi setelahnya dia masuk ke surga karena diampuni oleh Allah. Bisa jadi setelahnya dia masuk ke dalam neraka karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin ini menunjukkan orang yang tidak membayar zakat, ya, tapi di dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya zakat itu wajib, maka perbuatannya tidak membayar zakat bukan penyebab kekafirannya. Tidak seperti sholat kemarin. Karena di sini ada lafaz tsumma yura sabiluhu, kemudian dilihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi di surga, bisa jadi di neraka. Adapun dalil tentang sholat nggak ada yang keterangan seperti ini. Semuanya mengatakan adalah kufur. Kemudian finari jahannam. Ya. Wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakataha illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Dan tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan rupakan hartanya, harta zakatnya tadi, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuja'an aqra,
yaitu ular yang sangat besar yang kepalanya botak. Disebutkan kepalanya botak menunjukkan apa? Racunnya sangat tinggi, racunnya sangat ganas. Ya, dan di situ disebutkan bahwasanya ular tersebut melilit orangnya. Maka dari hadis Nabi SAW ini jamaah, kita sebagai orang yang beriman mengetahui hakikat kita mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan ular itu tadi, mengeluarkan ular itu tadi dari harta kita. Dan hal ini sekali lagi terjadi sebelum azab neraka jahanam. Ya, baik yang diinjak-injak hewan ternaknya, itu bagi yang tidak mengeluarkan zakat pada hewan ternaknya, atau zakat hartanya dirupakan oleh Allah sebagai bentuk ular. Ya, sebagai bentuk ular. Kemudian riwayat berikutnya, qala adz-Dzahabi rahimahullah wa qad qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah. Dan Abu Bakar as-Siddiq telah memerangi orang-orang yang menahan zakatnya. Waqala, dan beliau mengatakan, waqala Abdullah, ini sebenarnya saya tambahkan di sini teks aslinya ada Abdullahnya. Waqala Abdullah, Abdullah maksudnya Abdullah bin Abi Quhafah, beliau adalah Abu Bakar. Waqala Abdullah, Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, lau mana'uni inaqan, ya, seandainya mereka menahan dariku tidak membayar zakat. Inaqan maksudnya adalah iqalan, seutas tali. Kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Yang mereka pada zaman dahulu pernah mengeluarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa harta seperti itu, dan pada zaman saya tidak mau mengeluarkan, demi Allah saya akan memeranginya. Ya, demi Allah saya akan memeranginya. Ya, kenapa disebutkan seutas tali? Seutas tali. Abu Bakar mengatakan seandainya mereka, orang-orang yang menahan zakat yang dipimpin oleh dulu siapa? Musailamah Al-Kadzab, kemudian menghimbau orang-orang yang murtad untuk tidak membayar zakat dengan syubhat apa? Bahwasanya mengeluarkan zakat ini hanya berlaku pada masa hidupnya Nabi sebagai bentuk upeti kepada Nabi. Kemudian peninggal Nabi SAW mau bayar upeti kepada siapa lagi? Nggak usah bayar zakat. Nah, akhirnya mereka pun tidak membayar zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian beliau mengatakan seperti tadi, wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan au inaqan, seandainya mereka menahan dariku nggak mau bayar zakat hanya dengan seutas tali. Makna pertama seutas tali, karena mayoritas pembayar zakat pada zaman dahulu adalah zakat hewan ternak, dan hewan ternak kaitannya dengan tali. Ya. Makna yang kedua adalah secara zahir mengatakan seandainya mereka menahan dariku membayar zakat walaupun hanya seutas tali harganya, walaupun hanya seutas tali harganya, kanu yu'addunaha, yang dulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun seutas tali juga ditagih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada zamanku mereka tidak mau bayar, ya wallahi laqataltuhum, demi Allah aku akan memeranginya. Ya. Maka ini membuktikan bahwasanya membayar zakat adalah menahan zakat adalah perilaku yang diingkari dengan keras oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang demikian jamaah sekalian, saya berikan komentar di sini, ini berlaku, yaitu pemimpin kemudian memerangi rakyatnya yang tidak membayar zakat, ini berlaku kecuali pada rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Boleh sang pemimpin tadi apa? Merampas hartanya. Boleh merampas hartanya. Adapun jika tidak di bawah kekuasaannya, maka jika dimungkinkan boleh diperangi. Saya ulang, riwayat dari Abu Bakar as-Siddiq ini bermakna boleh seorang pemimpin apa? Merampas harta rakyatnya yang tidak membayar
zakat dengan syarat rakyat tersebut berada di bawah kekuasaannya, warga negaranya. Adapun jika warga negara yang lainnya jika memungkinkan untuk diperangi dan dia tidak memiliki pemimpin yang berada di negara yang lain tersebut, artinya dia freelance ya, bebas, maka boleh diperangi. Seperti kondisi siapa? Pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, keluar dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana caranya diperangi oleh Abu Bakar? Karena tidak membayar zakat. Kemudian Adz-Dzahabi mengatakan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakat, bima atahumullah, atas sesuatu yang Allah telah berikan kepada mereka. Subhanallah. Ya, ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa bakhil tapi hartanya dari Allah, kemudian Allah mewajibkan zakat, dia masih bakhil. Dari mana hartamu itu? Allah menyindir demikian. Bima atahumullah, atas harta yang Allah berikan kepada dia, min fadlihi, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, huwa khairal lahum, apakah itu dianggap baik bagi mereka? Kata Allah, apakah perbuatan bakhil itu dianggap baik bagi mereka? Sebagian kaum muslimin tidak mau sedekah, tidak mau infak, wal iyadzubillah, sampai tidak mau zakat. Dalilnya apa? Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Ya, sebenarnya bukan hemat di situ, bakhil diganti. Kalau hemat itu masih mengeluarkan hal yang dibutuhkan, entah orang lain atau dirinya sendiri, tapi tidak boros. Ya. Tetapi karena kebakhilannya kemudian dia berargumentasi dan berlindung di balik fatwa. Ya. Padahal aslinya adalah bakhil. Bal huwa syarrul lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan sikap mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dan bakhil tadi adalah syarrul lahum, buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melilitkan hartanya di dalam tubuhnya pada hari kiamat. Dan yang ini setelah ditafsirkan oleh Nabi SAW tadi, hartanya berupa apa? Syuja'an aqra, yaitu ular yang berbisa, yang botak kepalanya dan besar. Disebutkan di dalam sebuah riwayat selalu mengikutinya dimanapun dia berlari pada hari kiamat, dengan mulut yang terbuka, dengan mulut yang terbuka. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan bagi Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Riwayat berikutnya atau dalil berikutnya, wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang menahan zakat. Beliau mengatakan, man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatun min azamati rabbina. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan zakat, maka sesungguhnya kami akan merampasnya, kami akan menghukumnya dengan mengambil separuh hartanya, dengan mengambil separuh hartanya. Azmatun min azamati rabbina, maksudnya adalah ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hukuman bagi orang yang menahan zakat secara keras dan tanpa ampun. Secara keras dan tanpa ampun, ini makna dari azmatun min azamati rabbina. Kalau makna secara bahasanya adalah azmatun, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang menahan zakat. Hadis ini
khilaf di antara para ulama. Hadis ini khilaf di antara para ulama. Saya berikan komentar bahwasanya jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak diambil separuh hartanya. Orang yang menahan zakat hukumannya, jumhur mengatakan tidak diambil separuh hartanya. Karena hadis ini, sebagian yang berpendapat seperti ini mengatakan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dikatakan dhaif. Padahal di sini diberikan takhrij oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i min hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya. Maka di sini hadis ini thabit. Hadis ini salih walaupun tidak sahih, tetapi derajatnya bisa diterima. Derajatnya bisa diterima, tapi tidak sampai pada derajat dhaif. Adapun mayoritas ulama atau sebelumnya intinya hadis ini menjelaskan kepada kita hukuman orang yang menahan zakat, yaitu diambil separuh hartanya. Diambil separuh hartanya. Punya 1 miliar berarti diambil berapa? 500 juta. Hadis ini intinya mengajarkan kepada kita demikian. Tentu hadis ini untuk orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu pemimpin. Maka di sini khilaf di antara para ulama. Yang pertama, jumhur mengatakan dhaif hadis ini dan tidak dipakai. Lalu bagaimana hukumannya? Tetap diambil sesuai dengan kadar zakatnya saja, tidak separuh hartanya. Pendapat berikutnya, orang yang atau para ulama yang mensahihkan hadis ini, tetapi juga tidak pakai hadis ini. Kenapa? Qalu hadzal hadits mansukh. Hadis ini sahih tapi mansukh. Mansukh itu terhapus, tidak diamalkan lagi hukumnya, terhapus. Alasannya wa akhdhu syatril mal yakunu fi awwalil Islam. Hadis ini yaitu hukuman bagi orang yang menahan zakat diambil separuh hartanya, ini adalah dulu berlaku pada awal-awal Islam. Lamma kanatil huquq fil amwal aktsaru minaz zakah. Ya, karena pada saat itu kebutuhan orang kepada harta itu jauh lebih banyak daripada zakat. Kebutuhan maksudnya adalah seperti nafkah, seperti kebutuhan yang wajib sehari-hari, itu ekonominya memang rendah pada awal-awal Islam, belum makmur. Ya, maka mereka tidak bayar zakat, maka diambil separuh hartanya. Adapun kata para ulama yang berpendapat mansukh seperti yang kedua ini, setelah sudah makmur, ya, maka orang-orang tersebut jika tidak membayar zakat sudah tidak berlaku lagi hukuman apa? Diambil separuh hartanya. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat berikutnya, tetap diamalkan hadis ini. Tetap diamalkan hadis ini. Akan tetapi berbeda-beda caranya. Cara yang pertama yaitu separuh harta yang dimaksud adalah dibagi dua. Dibagi dua dari harta yang terbaik dan harta yang terburuk, begitu. Contohnya harta yang terbaik, seandainya zakatnya adalah hewan ternak, dibagi dua dulu. Hewan-hewan ternak digolongkan yang bagus-bagus, kemudian yang tidak bagus, ya, kemudian yang pertengahan. Secara asal orang mengeluarkan zakat dari hewan ternak yang mana, ikhwan? Bagus, tengah atau buruk? Wasat, yang tengah. Sebagaimana peringatan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah di Yaman, iyyakum wa karaimi amwalihim. Hati-hati Mu'adz, jangan ambil harta terbaik mereka. Jangan ambil harta terbaik mereka. Kalau pas ngajarin zakat jangan ambil harta terbaiknya, yang tengah-tengah, tidak terlalu buruk, tidak terlalu baik, yang tengah-tengah. Cara yang pertama, jika diterapkan mengambil separuh harta, dibagi harta yang bagus dan harta yang tidak bagus.
Ya, kemudian yang diambil yang mana? Yang bagus. Ini ketika hukuman, dia sudah tidak membayar zakat. Kalau tadi yang pertengahan ketika asal pada saat membayar zakat. Cara kedua, sebagian ulama mengatakan wa'idun. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan cara kedua. Sebagian ulama mengatakan wa'idun, ini hanyalah ancaman. Lam yu'mal bihi, tapi tidak diamalkan. Hadis ini berlaku sahih, tapi ini cuma ancaman. Seperti Rasul SAW mengatakan kepada seorang sahabat, seandainya ada yang mengimami kalian, saya akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah dan akan membakarnya. Dibakar beneran nggak sama Rasulullah? Enggak lah. Kalau dibakar beneran zalim. Ya, maka tidak dibakar, ini ancaman. Demikian pula hadis ini, kata sebagian ulama mengatakan ini wa'id, ini ancaman, tapi tidak diamalkan supaya mereka mau bayar zakat saja. Ya. Karena kenapa? Tidak ada satu contoh dari khulafaur rasyidin setelah Nabi SAW mengamalkan hadis ini. Dan yang terakhir, dan ini yang lebih rajih, bahwasanya hadis ini thabit, maka diamalkan sesuai dengan zahirnya. Hadis ini tetap thabit, kita tetapkan hadis yang boleh diamalkan, maka diamalkan sesuai dengan zahirnya. Caranya bagaimana? Yaitu zakatnya, kadar zakatnya tetap diambil, ya. Jadi contohnya apa zakat yang sedang wajib pada dia sekarang? Contohnya adalah kambing barangkali. Berapa zakat nisabnya kambing? 40. Nisabnya kambing 40. Maka berapa ekor yang harus dizakati? 1. Maka diambil 1 dan diambil 1 tinggal berapa berarti? 39. Diambil lagi separuhnya. Kalau ada harta emas dan perak enggak diambil. Harta zakat perdagangan tidak diambil, hanya yang wajib zakat saja. Hanya yang wajib zakat saja. Seandainya yang wajib zakat emas dan perak, ya kita lihat emas dan peraknya 2,5% keluarkan, kemudian diambil setengahnya. Adapun harta yang tidak ada wajib zakatnya maka dibiarkan. Ini cara yang paling pertengahan di dalam mengamalkan hadis ini. Wallahu a'lam. Riwayat berikutnya, qala adz-Dzahabi rahimahullah wa an Yahya bin Abi Katsir haddatsani Amir al-Uqaili, telah menceritakan kepadaku Amir al-Uqaili anna abahu akhbarahu, bahwasannya ayahnya mengabarkan kepada dia, annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, bahwasanya ayahnya mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, ya, 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun musallat, pemimpin yang berkuasa sewenang-wenang, wa dzu thirwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi, dan orang yang kaya yang hartanya sudah sampai nisab kemudian tidak mengeluarkan hak Allah yang ada pada hartanya, wa faqirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Tapi hadis ini banyak sekali didhaifkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah wa Al-Arnaud mendhaifkan hadis ini. Ya, dan pada riwayat-riwayat yang lain yang sama ini juga dhaif hadisnya. Tapi maknanya benar pada lafaz akan masuk ke dalam neraka dzu tsarwatin la yuaddi haqqallahi fi mali. Orang yang sudah mencapai nisab hartanya tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Lafaz ini benar walaupun sanadnya dhaif. Lafaznya benar didukung dengan dalil-dalil yang sahih lainnya. Ya.
Adapun makna kita ketika kita bahas semuanya, amirun musallat adalah pemimpin yang menguasai rakyatnya sewenang-wenang atau berbuat zalim kepada rakyatnya, maka ini terancam dengan api neraka. Ini juga benar. Ya. Dan bukan berarti ketika ada ancaman seperti ini kemudian rakyatnya menjadi mengatakan berarti halal memberontak kepada penguasa yang zalim. Tidak. Ya. Tidak dibenarkan. Dalil ini diarahkan menuju ke sana. Ada dalil-dalil yang sangat banyak melarang kita, yaitu apa? Memberontak kepada penguasa walaupun dia zalim. Yang wajib bagi kita adalah menasihatkan apabila tidak mampu, maka bersabar dan mendoakan kebaikan untuknya supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Adapun pemberontakan, maka ini bukanlah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari zaman Rasulullah, para sahabatnya, kemudian tabi'in, kemudian setelahnya dan setelahnya sampai kepada hari kiamat kelak. Ya. Maka di sini amirun musallat adalah pemimpin yang zalim, yang menguasai dengan sewenang-wenang, menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya. Naam, ini diancam dengan api neraka. Dan sekali lagi, bukanlah di sini dalil untuk bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Wa faqirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Ini juga datang dalil dari Nabi SAW yang sahih bahwasannya ada beberapa golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang sudah tua kemudian masih berzina. Kemudian faqirun fakhur, orang yang miskin tetapi sombong. Kenapa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah tidak ada dorongan untuk melakukan maksiat tersebut tetapi memaksa diri untuk bermaksiat. Dari mana dia miskin mau sombong? Ya, biasanya yang bisa sombong adalah orang yang punya kelebihan. Tetapi dia memaksa untuk sombong walaupun tidak ada kelebihan. Begitu juga dengan orang tua yang sudah tidak ada syahwat. Tetapi karena kebiasaannya di dalam berzina, dia memaksakan diri untuk berzina. Wal'iyadu billah. Riwayat berikutnya, wa an Syarik wa ghairihi, dari Syarik dan selainnya, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Ada yang membaca Rahuyah, ada yang membaca Rahuwai. Abu Ishaq, ya, yang ma'ruf di karangan muhadditsin Rahuyah. An Abil Ahwas, dari Abul Ahwas, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah di sini ibnu Mas'ud, di situ hanya tertulis an Abdullah. Ya, di dalam kitab yang merah yang berbahasa Arab tulis an Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, mengatakan, umirtum bis salati waz zakah, kalian telah diperintah dengan salat dan zakat. Faman lam yuzakki fala salata lahu, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak berlaku lagi salatnya. Artinya apa? Kafir, keluar dari Islam. Maka di sini kita simpulkan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang berpendapat tidak mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat walaupun hatinya yakin akan kewajibannya, tetap kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Riwayat yang lainnya juga mengatakan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, riwayat yang lain dari Al-Khallal di dalam kitabnya As-Sunnah dan Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ibnu Battah di dalam kitab akidahnya, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan ma tarikuz zakah bi muslim. Jelas Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang meninggalkan zakat, tidak mau bayar zakat, bukan muslim. Ya, ini pada riwayat yang lainnya. Alhamdulillah sudah selesai bab man'uz zakah al-kabiratul khamisah. Kita selesaikan dulu materi, cukupkan dulu materinya di sini. Jika ada yang mau ditanyakan insyaallah setelah adzan.
Tafadhal. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tafadhal. Ada yang mau disampaikan? Ya. Berkaitan dengan zakat. Apabila zakat kita dikeluarkan jumlahnya banyak, sebaiknya diberikan setahun atau diberikan berusaha al-qadan. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana tata cara mengeluarkan zakat ketika jumlahnya banyak? Maka yang terbaik adalah mengurangi jumlah orang yang berhak menerima zakat. Yang terbaik ya. Bukan berarti kalau dibagi sedikit tidak boleh, silahkan boleh. Tapi yang terbaik adalah kalau mengurangi jumlah, kalau bisa tahun depan orang ini nggak menerima zakat lagi. Diberikan kemampuan untuk modal kerja barangkali. Tentu banyak jumlahnya. Harapannya apa, tahun depan justru dia yang mengeluarkan zakat. Jadi semakin banyak orang yang mengeluarkan zakat, jumlah mustahik zakat semakin sedikit. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ya, tetapi banyak dari kaum muslimin kasihan, yang sana nggak dapat, akhirnya bagi sedikit. Tahun depan apa? Tetap gitu lagi. Yang mengeluarkan zakat ya ini lagi. Nah, ya wallahu taala alam. Ya. Bagaimana dengan harta yang di luar dunia itu ada hutang-hutang hajat, lalu kita hisab dengan perhitungan zakat tadi kita potong tertentu, apakah boleh? Yang punya hutang yang mana? Mustahik. Orang yang menerima, Orang yang berhak menerima. orang yang berhak menerima.
punya hutang. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat mengetahui ini orang punya hutang, terus langsung dipotong dengan jumlah hutangnya, begitu. Nah, ya. Maka di sini kita lihat mana maslahatnya. Mana maslahatnya? Jika kita lihat orang tersebut memang orang yang hobinya ngutang dan susah bayarnya, maka yang lebih afdol kita bayarkan hutangnya. Tapi dia, jika orang yang memang bukan hobi ngutang, dia hutangnya karena ada kebutuhan, tapi dia sudah bekerja tapi belum bisa menutupi hutangnya, maka serahkan kepada dia uangnya. Artinya dia orang baik. Insya Allah dengan serahkan kepada dia bisa memanage untuk mengatur kebutuhannya dan membayar hutangnya. Kita lihat sesuai dengan maslahatnya. Ya, kalau dia orang yang kurang baik, suka utang, kan ada orang yang pikir seperti itu. Habis utang sini, utang yang sana untuk nutupi sini. Tapi nggak ada iktikad untuk melunasi hutangnya. Maka yang demikian kita langsung lunasi hutangnya saja. Nah, wallahu a'lam. Kalau orang punya utang kita punya wajib zakat, terus kita utang tadi kita pakai zakat kita dulu. Orang punya utang? Orang punya utang, kita punya wajib Punya utang sama kita? Kurang paham. Orang punya utang sama kita, kita punya kewajiban zakat. Oh utang, oh enggak boleh. Iya, enggak boleh. Seperti ini tidak diperkenankan. Jadi zakat itu berasal dari harta yang mustaqir, yang tetap ada pada kita. Ya, kalau harta kita ada di orang, apalagi peluangnya enggak bayar orang ini, wis sudah itu zakat. Enak ini. Ya, maka tidak boleh. Maka harus kita keluarkan yang ada di dalam yang jelas. Yang jelas bukan berada di dalam keraguan harta kita. Harta yang jelas pada kita keluarkan. Ya. Naam, hakadha wallahu a'lam. Pembagian harta warisan itu dikeluarkan zakatnya sebelum dibagi apa setelah dibagi? Iya, harta waris dikeluarkan setelah dibagi zakat. Zakat dulu yang dikeluarkan. Ahli waris ditentukan, ahli waris menentukan apakah si mayit sudah mengeluarkan zakat atau belum. Silahkan sesuai dengan kebiasaannya, bisa dideteksi. Jika prasangka terbesarnya belum mengeluarkan zakat, maka keluarkan dulu. Setelahnya baru harta waris. Wallahu a'lam. Cukup. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.